Zaitun. Salah satu puncak, karena Bukit Zaitun itu gunung besar. Tapi sebenarnya Gunung Zaitun itu juga batasan geografi di antara Yerusalem atau pegunungan Yerusalem dan gurun Judea. Dari posisi kita ke timur, gurun. Tadi kalau mungkin ada yang lihat saat supir naik ke Bukit Zaitun dan tiba-tiba dia belok, bisa lihat di mana posisi bis. Sebelah kiri semua gurun, kering. Dan dari Bukit Zaitun ke barat, subur. Kita juga di batasan geografik. Tapi kita ada di Bukit Zaitun. Namanya Bukit Zaitun karena dulu semuanya penuh dengan pohon zaitun. Dan Taman Getsemani adalah di kaki Bukit Zaitun. Apa? Anda bisa lihat di situ, masih ada sedikit. Tapi ini udah baru. Nanti kita bicara tentang pohon zaitun, bagaimana bisa tahu kalau pohonnya tua atau muda. Ya. Di depan kita sebenarnya juga ada bukit, susah lihat karena semua udah bangunan. Tapi kalau kita kembali 3.000 tahun yang lalu, kosong di sini, dan ada mana kubah emas, yang sebentar lagi Geva akan bicara tentang kubah emas. Kubah emas sebenarnya itu puncak bukit, bernama Moria. Dan kemarin kita sudah berbicara tentang Bukit Moria. Kenapa itu dari awal, ya, buat orang Yahudi itu tempat sangat suci, paling suci, karena di situ salah satu dari perjanjian terpenting terjadi. Abraham membukti kepada Tuhan dia tidak punya kebatasan, dia akan mengkorbankan anaknya yang dia terkasih, Ishak. Persis. Dan di belakang kubah emas ada sedikit lembah yang kita tidak bisa lihat sekarang. Jadi di depan kita Bukit Moria, di sini Bukit Zaitun, dan di antara kita ada lembah. Lembah itu namanya Lembah Kidron. Stefanus, martir yang pertama, dibunuh di pintu Lembah Kidron. Mana ada gereja kubah merah? Di situ, di bawah, kubah-kubah kecil merah. Di daerah itu, Stefanus dibunuh. Geografi kita sudah mengerti. Karena, coba lihat. Saya akan pakai payungku. Coba lihat. Mungkin ada yang duduk di sini, pohon sedikit susah lihat. Di situ ada gereja besar dengan atapnya begini. Dan ada seperti tanduk. Ya, itu daerah Bukit Sion. Besok kita ke sana. Bukit Sion. Nah, saya mau tunjukkan satu lagi. Bapak Ibu lihat di bawah ada jalan, ada mobil. Coba lihat mobil yang putih. Dia jalan sebentar lagi jalannya sedikit belok. Sebentar lihat mobilnya. Dari posisi mobilnya sekarang ke bawah itu Kota Daud. Yes, nah definisi Kota Daud kita juga harus bereskan. Karena slangnya dulu orang bisa dipanggil atas nama kota aslinya atau dia lahir. Nah, sebenarnya Kota Daud ada dua. Kenapa? Karena awalnya itu sebenarnya Bethlehem. Raja Daud aslinya dari Bethlehem. Pada waktu Daud melawan Goliat, di cerita Daud dan Goliat sebelumnya, pada waktu Nabi Samuel ya cari Daud, sebenarnya disebut ayahnya Daud, namanya siapa? Ishai apa? Halikhmi. Kalau kita baca Ibrani, namanya Ishai Halikhmi. Itu slang bahasa dulu. Maksudnya Likhmi dari Bethlehem. Maria Magdalena, Maria dari Migdal. Yudas Iskariot, Yudas dari Krayot. Kalau Bapak tinggal di Yerusalem, bisa disebut ya contohnya Stephen Yerushalmi dari Yerusalem. Kota saya namanya Ra'anana. Geva tinggal di kota bernama Ra'anana. Jadi nama Geva Ra'anani itu slangnya dari dulu sampai sekarang. Jadi kota aslinya Daud itu Bethlehem. Tapi kota Daud maksudnya kalau kita sekarang, versi bahasa sekarang, if you say City of David, kita maksud kita untuk kota yang Daud menguasai dari orang Yebus. Dan dari mana mobil tadi ke bawah, itu daerah yang kota Yebus dulu. Yerusalem tidak mulai dari sini. Yerusalem mulai dari situ.
Ya, dari kota Daud. Hanya zaman Raja Solomon, saat Raja Solomon membangun bait suci yang pertama di mana? Di puncak Bukit Moria. Mana puncak Bukit Moria? Daerah Kubah Mas, daerah itu dulu bait suci berdiri di situ. Yang pertama dan yang kedua. Ya. Sini ya. Pak Miki, Pendeta Miki. Miki. Pak Miki kayaknya di belakang deh. Ikut rombongan India. Ada yang Miki. Tadi angkat telepon ya, dia lagi angkat telepon tadi. Oke. Habibi. Ya, saya mau pastikan. Sebentar lagi kita masih di geografi untuk tahu tempatnya. Jadi ada kota Daud. Kemudian zaman Raja Solomon Yerusalem berkembang. Ada Bukit Moria, Bukit Zaitun, Lembah Kidron. Nah, kalau kita lihat tembok ini namanya tembok kota tua. Dari temboknya ke dalam kota tua dan kita sekarang di luar kota tua. Kalau kita bilang Yerusalem baru, Yerusalem tua atau Yerusalem tua, ya, dari sisi fisik bukan teologi, dari sisi bangunan, semua di dalam tembok namanya kota tua. Semua di luar tembok bisa bilang kota baru. Kenapa? Sampai 150 tahun yang lalu lebih kurang, manusia tidak bisa tinggal di luar tembok. Ya, maksimum kampung yang ada di Betani di belakang kita. Karena dulu terlalu bahaya tinggal di luar tembok. Banyak orang pembunuh dan bahaya. Kalau tidak salah 1860 pertama kali ada pemukiman di luar tembok. Tapi apakah tembok yang kita lihat? Apakah kota tua Yerusalem yang kita lihat itu kota Yerusalem dari 2000 tahun yang lalu? Tidak. Dari zaman Yesus tidak. Kenapa? Ingat kemarin kita bicara tentang sejarah gereja-gereja. Berapa lapisan ada? 3. Coba tebak. Berapa kali kota Yerusalem dibangun dan dihancurkan? Nanti lihat Google dulu. Coba what I just said. Think about it. 14 times Jerusalem would be been destroyed and was built again. 14 lapisan. 14 kali kota Yerusalem dibangun, dimusnahkan, dibangun, dihancurkan, dibangun. Ada bangsa yang menguasai. Mereka dulu musnahkan semua. Memusnahkan ini berarti kuburan yang meninggal. No. Beda. Jangan bingung. Itu udah beda, jangan mix ya. I told you, hari pertama, hari kedua biasanya pusing. Tolong, fokus. Jadi, 14 kali kota Yerusalem dibangun dan dihancurkan, ada 14 lapisan. Artinya, makin kita gali ke dalam, makin tua reruntuhan yang kita akan ketemu. Kali terakhir kota tua Yerusalem dibangun itu zaman Ottoman. Ya, lebih kurang 500 tahun yang lalu. Jadi tembok yang kita sebenarnya dari zaman Ottoman. Kalau kita mau ketemu runtuhan dari zaman Yesus tetap ada, tapi di mana? Di bawah tanah. Besok di gereja Santa Ana kita akan masuk gereja, lihat galian orang arkeologi memang sampai dalam, sampai lantai lapisan Romawi dan bisa lihat runtuhannya. Nah, tembok ini tembok kota tua dari zaman Ottoman kecuali satu gerbang. Bisa lihat di depan ada gerbang yang tutup. If you look closely, ada seperti 2 arch begini. Dua arch itu namanya gerbang emas. Yang batu-batu di atasnya sedikit dan sebelahnya itu sudah ditambahkan oleh Ottoman. Tapi itu dulu gerbang emas. Kita bilang gerbang emas. Orang Yahudi panggil gerbang rahmat. Dan dulu 2000 tahun yang lalu sebenarnya orang Yahudi panggil gerbang Shushan. Shushan. Gerbang Shushan. Dulu mereka panggil gerbangnya gerbang Shushan. Ya. Yes, atas namanya Shushan, kota yang di Asyur, di Paras. Betul. Gerbang Shushan. Sekarang kita bilang gerbang emas, orang Yahudi panggil gerbang rahmat. Dan zaman Ottoman ditutup. Tapi minggu terakhir
2000 tahun yang lalu di minggu terakhir, Yesus dia masuk ke Yerusalem dari gerbang ini. Ya, dari situ. Dulu buka, zaman Yesus gerbangnya buka. Jadi dua arus itu asli rentuan dari gerbang gerbang Herodes. Ya, yang Herodes membangun. Nanti kita akan berbicara tentang Herodes dan bangunannya di Yerusalem itu memang luar biasa. Jadi masuk dari mana mereka? Wih, sekarang ada 8 pintu untuk masuk kota tua. Ya, besok kita akan masuk ke kota tua dari gerbang singa. Ada gerbang singa. Coba mana ada rumput hijau. Bisa lihat rumput hijau dan di atasnya ada seperti tenda putih. Di situ ada gerbang namanya gerbang singa. Lalu ada, kita hitung bersama, kemudian ada gerbang emas. Di situ di mana ada bis putih parkir, gerbang sampah namanya. Sampah. Tidak ada sampah. Zaman dulu kotoran Yerusalem dibuang dengan saluran kotor dari situ. Jadi disebut sekarang gerbang sampah, hanya nama. Kemudian ada gerbang Sion. Ada gerbang Yope, karena dulu ada jalan dari Yerusalem ke Yope atau Yope ke Yerusalem. Ada gerbang namanya gerbang baru, ada gerbang Damaskus. Ya, dan gerbang Herodes. Atau bisa disebut juga gerbang bunga. 8 pintu untuk ke Yerusalem, tapi kita sudah mengerti dulu Yerusalem pasti beda. Marilah kita coba gambarkan bagaimana Yerusalem kelihatan zaman Yesus. Kota tua dengan tembok kira-kira lokasinya sama, ya mungkin ya kira-kira sama, tapi di mana ada kubah emas, tidak ada kubah, belum ada kubah emas, ada bait suci. Bait suci yang diperluas, yang sudah diperluas oleh Herodes, disebut di buku sejarah Romawi dan Yahudi sebagai salah satu bangunan yang terindah di dunia. Di Alkitab disebut juga itu proyek yang selama 46 tahun dan belum selesai. Proyek memperluas bait suci itu memang sangat luar biasa. Harusnya mungkin 2 kali lebih tinggi, lebih lebar. Ada tempat yang imam bisa jalan tanpa sepatu, seperti heater. Batu-batunya semua warna-warni. Memang luar biasa. One of the most beautiful place in the world at that time. Mana kubah abu-abu? 2000 tahun yang lalu, itu tempat tukar uang. Oh, yang situ. Money changer. Dulu di situ mereka tukar uang